Bagaimana mengatasi konflik anak dengan ayah tiri. Tapi belum diperjelas konfliknya tentang apa. Konflik anak dengan ayah tiri, Bu Nas. Iya, itu kalau udah konflik, ini sebentar ada di sini enggak? Sebenarnya kita pakai perceptual position ya. Tapi ini ya, sekali lagi, ini juga perceptual position itu bisa sukses kalau kita juga sudah latihan mengelola emosinya, Bu. Udah mengotak-atik semua modality ya. Ada namanya disasosiasi, tadi belum ya, saya loncat ya. Framing, reframing, mengubah limiting belief. Ada disasosiasi. Disasosiasi itu adalah ya tadi sama dengan helicopter view, kita mencoba, kita berdiri dulu ya, atau bisa pakai ini. Misalkan ini kita melihat bahwa ini adalah kita ya lagi konflik ya, lalu kita mundur satu langkah ke belakang, lalu kita melihat ke depan situ bisa, atau kita merubah tempat duduk begini ya, kita melihat seharusnya apa yang bisa saya lakukan ya, seharusnya apa sih saya bisa melakukan apa. Jadi kita mencoba bicara kepada kita yang ada di sana. Nah, perceptual position ini sebenarnya seperti apa ya, empty chair ya. Jadi ada 3 posisi pada saat menyelesaikan konflik. Posisi saya, lalu posisi orang, posisi saya di sini, lalu ada posisi saya, orang yang berkonflik dengan saya, di sebelah sana ada orang yang netral. Nah, itu saya lalu saya mencoba menyampaikan apa yang saya rasakan di kursi saya. Jadi misalkan saya konflik dengan Bu Alfa. Bu Alfa nggak apa-apa ya, uji coba ya. Begini Bu, jadi situasinya adalah ayah tiri, memang dari kecil anak tidak bisa menerima kehadiran ayah tiri. Lalu mendapatkan ayah tiri mendidik dengan keras, hingga sampai dewasa tidak dekat dengan ayah tiri. Nilai kebaikan dari ayah tiri sepertinya mental. Walaupun alhamdulillah saat ini di luar anak menjadi idola dan panutan buat adik di kampus. Namun kalau di rumah hubungan dengan ayah tiri tidak harmonis. Di satu sisi ayah tiri merasa telah maksimal melakukan pendekatan. Jadi situasi posisi ibu agak sulit nih Bu. Posisi sang ibu jadi agak dilematis. Berusaha mendekatkan dan sudah juga ayah tiri juga di satu sisi sudah maksimal melakukan pendekatan, tapi anak sepertinya masih tidak mau menerima, tidak mampu menerima. Seperti itu. Iya, jadi kalau ibu bisa melakukan ini, maka ibu bisa mengajarkan kepada anaknya, Bu. Mengotak-atik modality, melakukan framing, ya kan, mengubah limiting belief ya, bahwa ayah kamu itu bisa jadi kenapa berkata keras, kenapa ini, karena pertama kita tidak tahu dia mendapatkan pengasuhan seperti apa ya, dan orang tuanya pun tidak salah karena zaman dulu tidak ada parenting kan. Artinya sebagai manusia dewasa kamu tahu marah-marah itu kan sebenarnya memang merugikan, tapi apakah kamu ingin seperti ayah kamu juga, ya tiri kamu juga misalkan ya itu juga harus dipikirkan ya. Lalu ya ini tadi melakukan disasosiasi tadi, jadi ibunya harus latihan dulu, setelah itu ibu bisa menularkan ke anak ya. Framing, reframing, otak-atik submodality itu adalah cara yang saya ajarkan, helicopter view yang saya ajarkan kepada anak saya, tiga-tiganya ya. Jadi pada saat anak saya datang, terus anak saya datang, misalkan dia kesel sama temennya, kesel banget, kejadiannya banyak ya. Contohnya, misalkan sama guru, anak saya pernah dimarahin oleh guru, katanya dia pulang sampai menangis lah segala macem. Ya, terus saya ya tentu kita harus menerima perasaan dia dulu. Ya saya peluk udah gitu. Ya udah mau diobrolin sekarang apa nanti aja. Ya udah mandi dulu. Ini mama bikinin sirup segala macam. Kayak gitu, nanti mama nunggu di atas ya kalau udah siap. Udah dia sudah makan, terus saya ke kamar, terus dia masuk gitu. Gimana mau cerita sekarang? Iya, ternyata begitu mau cerita nangis lagi. Begitu nangis, begitu mau siap cerita sekarang atau nanti? Sekarang aja. Ceritanya bagaimana? Dia cerita bla 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 bla. Oke. Udah tenang. Karena gini, ketika anak sudah mengeluarkan emosinya, ya lalu kita terima, itu
sebagian beban di pundaknya itu sebenarnya sudah dikeluarkan gitu loh. Nah, setelah itu kita ajak bicara. Ya, kalau ilmu coaching itu ya teknik bertanya kita pun juga mesti latihan ya. Hari ini apa namanya, karena kita belum belajar teknik-teknik berkomunikasi, ya kita tanya, kalau saya bertanya, kira-kira menurut kamu kenapa gurumu marah sih sama kamu? Dia mulai berpikir dan saya diam. Ya aku kan nggak nyelesain tugas, oke. Lalu tugas itu sebenarnya dibutuhkannya kapan? Ya udah seminggu terlambat. Oh sudah seminggu. Kamu tahu tugas itu begitu masuk nilainya itu diolah untuk apa? Ya untuk nilai rapot. Itu berarti gurumu membutuhkan atau tidak dengan cepat? Iya membutuhkan. Oke, sampai sini udah paham situasinya. Udah. Tapi aku masih kesel. Kenapa guruku harus teriak? Maksudnya harus marah di depan orang lain. Ya, nah, lalu saya tanya, pada saat gurumu marah di depan orang lain, sebelumnya gurumu pernah memanggilmu nggak? Pernah sih, tapi waktu itu aku nggak datang gitu kan. Nah, kira-kira kamu membayangkan kalau kamu jadi guru itu, apa yang kamu lakukan? Ya, iya sih, aku pasti kesel sama muridku, tapi aku kan nggak mau teriak-teriak. Oke, let's say katakanlah gurumu hilaf. Kamu bisa maafkan? Ya, bisa, gitu ya. Jadi, pola penyelesaian masalahnya itu kalau kita sendiri sudah bisa mengelola emosi kita, teknik-teknik ini sudah dilakukan, itu bisa diajarkan kepada anak-anak seperti itu. Sebentar Bu Nas, ini ada Halo? Ibu Anita Mui ingin Iya. bertanya langsung. Mangga Ibu Anita. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, iya. Ibu gini kan saya biasanya kalau nyuruh anak itu kalau dilembutin dientar-entar aja. Jadi akhirnya kalau nyuruh anak tuh suka sambil marah-marah. Nah, jadi tapi impact-nya itu ke anaknya, saya nyuruh itu walaupun nggak marah dia langsung kayak yang terkejut deg-degan gitu terus buru-buru langsung ngerjain gitu. Tapi kok ngelihatnya kayak yang kasihan gitu. Kok aku jadi kayak gini gitu. Itu gimana ya Bu ya harusnya ya? Baiknya tuh ngerubahnya itu gimana gitu. Ibu Jadi nyuruh malah apa sih, jadi Bu? anak tuh jadi kayak yang takut ke kita. Ya kayak misalnya hari-hari aja Bu kayak mandi, makan, dianya kan suka entar suka gitu terus kan. Sudah membangun Jadi saya sendiri komitmen kan, belum? Gimana? Usianya Kayak berapa misalnya, tahun? oke Usianya 5 berapa menit tahun? mau 7 tahun. Udah mau 7 tahun. Mau 7 tahun. Oke, selama ini dari kecil suasana, contohnya mandi ya? Nah, pada saat mandi itu mulai susahnya usia berapa, Bu? Udah dari umur 5 tahun kali ya itu udah mulai susah disuruh mandi itu. Ditanya nggak kira-kira kenapa susah mandinya? Lagi dengerin ini orang Enggak, aku nggak nanya. Kadang dia suka lagi nanggung main HP Iya, lah, dia lagi apalah main gitu, kan? Bu. Artinya kalau Ibu sudah tetapkan setiap jam 4 itu, pertama gini Bu, Ibu tetap kasih pemahaman kenapa harus mandi. Karena apapun kegiatannya, anak itu mesti tahu lagi, tempe. Anak mesti paham makna. Kenapa sih saya harus mandi? Ya, dalam pikiran kita, ya ampun, kamu udah 7 tahun masih nggak tahu juga, misalkan ya, mandi itu buat apa? Siapa tahu Ibu dari kecil emang nggak pernah ngasih tahu, gitu. Jadi, ketika kita mau memotivasi anak, kita harus pastikan bahwa anak itu tahu makna setiap apa yang kita minta. Contohnya, kenapa sih harus makan sayur? Dan itu mindset itu yang perlu diulang-ulang, ya Bu ya. Lalu yang kedua, Ibu cukup konsisten nggak menerapkan aturan? Ya, karena anak yang nanti aja segala macam, saya menebaknya nggak konsisten. Kadang-kadang, udahlah, tapi besok mandi lo ya, gitu ya. Udahlah, ntar aja lah, gitu. Udah sekarang ganti baju aja deh, gitu. Itu yang dari kecil ketidakkonsistenan itu, aturan-aturan itu juga menjadi sulit. Bisa berubah nggak? Bisa. Ya, Ibu tetap konsisten. Kak, pertama sampaikan, Ibu pertama emosinya harus ini dulu, memang harus senang dulu. Ya, kalau di mindsetnya, abis kamu kalau dikasih tahu tenang-tenang malah nanti-nanti aja gitu ya. Ya, nanti-nanti Atau aja mulut itu. sudah berbusa Bu Nas. Kayak saya bilang, ngomong sudah saatnya berbusa. Ya, itu sebenarnya masih mudah, Bu. Ya, masih muda itu sebenarnya ada teknik asosiasi gitu ya. Gimana caranya setiap kita bukan asosiasi nih.
Di otak-atik submodality juga bisa ya. Kita menggambarkan, nak coba kamu bayangkan ya, ini setiap mau tidur gitu kan, badan kamu tuh seger banget. Air itu nak, ya air itu sama Allah diciptakan supaya itu memberikan rahmat. Ya, ketika kita kena air wudhu, ketika kita kena air mandi, ya itu akan memberikan kesegaran yang hakiki. Ya, karena apa? Karena badan kita itu bersih. Nah, itu bicaranya juga bukan sambil ngomel, bukan sambil nasehatin, sambil duduk, anaknya sudah dalam keadaan perutnya kenyang, ngobrol santai, barulah dimasukkan nilai-nilai. Atau jangan-jangan mamahnya nyuruhnya sambil masak, Bu Nas. Nyuruh mandinya sambil masak. Sambil ngurus bayi, Bu, jadinya teh Sambil tambah ngurus emosi. bayi. Iya, sambil ngurus bayi. Ibu kalau Jadi, misalnya kecanduan gadget gitu gimana ya? Sampai anak aku tuh sampai sekarang jadi silinder, terus pakai kacamatanya udah -3, udah pernah diomongin juga, ya dinasehatin gitu. Ini nanti lama-lama bisa buta loh, emang mau nanti nggak bisa main PS lagi gitu kan? Udah digituin, terus udah ibaratnya awal-awal tuh dia masih mau, misalnya dikasih waktu 15 menit, 30 menit buat main HP tuh udah cukup segitu doang. Tapi tuh paling cuma bertahan seminggu, udah gitu susah lagi. ya Dan nggak konsisten aturannya. terus Jadi dari pada saat gini Bu, aturan itu ketika disampaikan kepada anak kita, di apa ya, diinternalisasi oleh kepada anak kita, itu akan ada hal-hal yang nggak enak bagi anak. Dan itu ibu bukan perlu mengakui, perlu paham. Maka anak akan menolak, anak akan merasa nggak nyaman, anak akan merasa marah, lalu nangis-nangis. Nah, sekarang mindset-nya adalah apakah ibu mau aturannya berjalan tetap atau tidak? Karena aturan tidak konsisten dan tidak kongruen, itu akan menyebabkan anak itu akan terus mengulang perilakunya seperti itu. Gitu. Jadi misalkan hari ini begini, besok udah nggak apa-apa, apalagi baru punya bayi, begini gitu kan. Ibu lakukan selama minimal 30 hari, fokus pada mandi aja dulu, dikonsistenkan, itu insya Allah bisa berubah.